dokumen sudah lengkap, file kemarin sudah kita share. Ya kalau nanti belum ada sempurna disempurnakan aja. Pak, saya mau menanyakan apa saja proses yang berjalan sampai saat ini, ya, dari 1 bulan terakhir, sampai saat ini. Apa yang telah dilakukan Pak Solijo sebagai capaian selama 1 bulan? Coba. Ya, terima kasih Bu. Pertama ketika saya mulai dari orientasi di situ dari mulai saya di pendidikan tinggi di angkatan 7 ini jelas terbayangkan mulai dari saat itu apakah saya mampu untuk membagi waktu saya untuk mengikuti hal tersebut. Tetapi saya berkomitmen ketika saya itu mulai mendaftar, maka ada tanggung jawab pribadi yang harus saya memang lakukan di situ untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak. Mulai dari situ kemudian saya mulai belajar tentang filosofi dari pendidikan dan pembelajaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantoro, misalkan dengan apa bedanya pendidikan dan pembelajaran, kemudian bahwa pendidikan itu harus berhamba kepada siswa, menyesuaikan dengan kodrat alam dan sebagainya. Sehingga di sini tuntutan bagi saya di dalam saya implementasi di sekolah saya ini, saya mulai belajar bahwasannya paradigma lama dan konvensional ini harus kita rubah ke paradigma baru. Paling tidak ada proyek yang harus itu tertanam di dalam jiwa seorang siswa kita dari dimensi ke-6 profil belajar Pancasila itu, meskipun ya tidak secara otomatis semuanya harus tercapai dalam satu target pembelajaran, tetapi lama-kelamaan ketika kita tumbuhkan sedikit dari sini ini, paling tidak gambarannya ini siswa saya kompetensinya bakat sehingga di sini harus kita mengembangkan sesuatu. Kemudian dari situ ke modul kedua, saya mulai belajar dinilai dan peran guru penggerak. Ada nilai aktif, kolaboratif, dan sebagainya itu sampai dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Itu saya benar-benar berusaha belajar menerapkan di dalam kelas saya. Oke, berarti bisa saya garis bawahi bahwa Bapak sudah mempelajarinya, konsep ya. Kemudian sudah mulai bisa membandingkan paradigma lama dan paradigma baru. Berubah ya. Iya. Terus kemudian modul-modul berlanjut yang sesuai dengan jadwal sudah dipelajari dan diimplementasikan semampunya sesuai bagaimana kita menangkap anak itu di lapangan. Iya. Lapangan dalam ini adalah kelas. Sudah dilaksanakan ya. Baik. Berarti ada capaian dong. Iya. Di situ kira-kira capaiannya kan kemarin belum dapat materi nih. Ini ada daring, kemudian ada pendampingan, ada fasilitator. Kemudian di sini ada capaian dong. Kira-kira ada eskalasi nggak? Jadi gini, rata-rata di dalam kami pembelajaran biasanya kita selalu mengadakan di dalam kelas ya, artinya dari seorang guru itu lebih nyaman karena duduk tenang, kita biasanya buat PPT, presentasi. Tetapi hal itu kan lama-lama menjadi bosan, siswa menjadi bosan. Nah, pada saat itu saya mulai merefleksi adakah kembali dari siswa, adakah keinginan belajar kalian? Kebanyakan Pak, kita bermain game nih, belajar di lapangan dan seperti itu. Dan dari situ saya mulai belajar. Kemarin saya membuat diferensi proses, yaitu dari bilik belajar. Jadi akun bilik belajar itu ada 3 bilik yang kemarin saya laksanakan itu adalah di bilik eksperimen, bilik digital, dan bilik literasi bercerita. Nah, dari situ mereka ternyata sangat senang bisa bermain game, bisa kerjasama dengan bersaudara, seperti tidak ada tekanan bahwa saya harus mendengarkan dengan ini enggak. Tetapi di situ mereka bebas berekspresi, dan itu alhamdulillah saya berusaha berkomitmen bahwasanya setiap sedikit usaha yang kita lakukan kalau tidak ada manfaat. Baik, berarti Jenengan sudah aktif sedikit berubah. Iya. Strategi, metode, pendekatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekarang yang lebih humanis, lebih ngomong
Among maksudnya lebih mengedepankan kodrat anak, demokratis, tidak menjajah gitu ya. Rasanya gimana setelah ada seperti ini? Melihat kebahagiaan seorang anak ini gini, seorang guru itu akan merasa bangga ketika anaknya belajar dengan senang. Yes. Itu yang paling utama. Jadi ketika melihat anaknya happy, senang, luar biasa bagi seorang guru. Tetapi ketika anaknya itu seperti tertekan, seperti kemarin ketika saya ada refleksi umpan balik di kelas itu gini, ada satu anak itu namanya Gibran. Pak, belajarnya mbok jangan di dalam kelas terus seperti orang sakit di rumah sakit nggak boleh keluar-keluarkan gitu. Nah mulai itu oke lah kita katakanlah refleksi kita belajarnya bermain di luar. Nah seperti itu. Jadi Oke, yes. Sampai di sini ada diferensiasi. Ada anak namanya nama Gibran yang mulai berani mengungkapkan ekspresinya tentang ketidakpuasan. iya. Berarti atmosfer kelas itu sudah merdeka dong. Iya. Karena ada anak yang berani bicara. Iya. Bahkan berani memberi bukan mengkritisi, tetapi dia berani mengajukan permintaan untuk berekspresi kepada gurunya. Itu nggak mudah loh. Iya. Tapi Pak, di sini manggilnya siapa Pak? Pak Jo gitu ya. Oke, saya juga ikutan ya. Iya. Jadi Pak Jo sudah menciptakan atmosfer kelas itu sering mungkin di bawah kondisi education, bahwa ada guru yang menghormati, tapi juga sebagai teman. Kayaknya perlu dipertahankan sampai ini dan ditingkatkan. Saya mengapresiasi banget karena pertama kali saya belum bertanya, sudah dijawab, Bapak sudah melaksanakan itu. Oke, jadi tidak hanya pembelajaran di dalam kelas ya, Iya. tapi juga di luar kelas. Seberapa jauh sih diferensiasi di kelas Bapak? Dari tidak setiap hari memang, tetapi paling tidak artinya begini, ada pengalaman-pengalaman yang ketika itu substansi materi yang memang kita harus dengan melakukan. Jadi kan ada konten, proses dan produk. Dan Iya. mana yang substansi itu yang bisa kita laksanakan dengan konten, proses ini harus kita pilih-pilih. Tidak semuanya kan bisa langsung kita Iya. aplikasikan. Nah yang kemarin itu kita melaksanakan proses artinya di perubahan musik itu tidak hanya gini, konsep itu anak-anak mencari solusi, tapi mereka mempraktekkan mencari bahannya sendiri. Coba ada konsep mencari, temukan bahannya, praktekkan, temukan. Mereka, Pak, saya mau pakai lilin yang nanti saya bongkar. Saya amati itu selama 5 menit, ternyata lilinnya itu meleleh. Nah, ini prosesnya seperti ini, Pak. Iya. Jadi ada panasnya itu yang kena lilin. Jadi setelah saya membentuk, ternyata kalau proses itu lebih mengenai kepada daripada misalkan saya mengajar ya jadi ini adalah mencair, misalnya lilin dibakar, mereka hanya stagnan, artinya pasif, hanya konsep saja. Kalau ini kontekstual. Iya. Inilah, ini yang diinginkan apa ya? Roh dari kurikulum sekarang itu seperti ini. Cuma perlu dipelajari dan dimaknai, itu. Iya. Dan tantangan. Dan ini bersyukur loh kita akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu, terus lolos, itu bersyukur banget. Iya, betul. Oke. Iya. Terus yang kedua, Pak, saya tertarik sekali kepada tadi yang lilin meleleh macam-macam. Itu berarti anak disuruh mencari permasalahan dulu dong. Iya. Itu namanya problem based learning. Iya. Kita kemarin memakai sintaknya PBL. Yes, itu bagus pada kondisi materi-materi tersebut. Terus untuk diferensiasi, berapa sih jumlah siswa? 42. 42 ya? Iya. Besar. 42 di ruangan kelas yang cukup. Kita di luar kelas kemarin. Oke. Satu hal bahwa kelas itu tidak hanya Betul. definisi kelas kan tidak Iya, hanya tidak hanya gitu. berarti ini kita praktekkan dong. Iya. Tidak kaku di dalam gedung yang bikin stres, Iya. keluar aja. Dari 42 ini, menurut Pak Jo, itu ada berapa, kan ada kecerdasan. Nah, orang itu cara belajar ada tiga ya, ada visual, auditorium, dan kinestetik. Bagaimana berdiferensiasi untuk ini, untuk membeda-bedakan bahwa anak itu suka lari terus loh, suka suruh praktek kok nggak lari. Ada 6 orang misalnya. Oh ini anaknya mengalami cuma ini bagaimana menyikapi? Oke. Jadi begini, di dalam kemarin kita menamakan bilik belajar itu ada konten-konten, misalnya ya, ada anak yang aktif di bilik ini tetapi pasif di bilik ini. Nah dari situ misalnya di eksperimen dia senang. Nah saya menggambarkan dia lebih suka yang kinestetik, artinya sambil melakukan sambil bekerja.
Tapi ada yang di bilik digital itu saya membuat konten game pembelajaran pakai Archif oleh Storyline itu. Kemudian kan ada video penjelasannya. Ada yang senang di situ, ada yang kalau seperti ini saya bisa aja dengan di mana saja bisa. Kemudian ada yang satu bilik lagi tuh tak suruh pakai pop-up perubahan itu mencari gambar, kemudian dia bercerita. Oke. Kayak gitu. Ya, tetapi tetap ada topik yang sama. Iya, tetap yang sama. Nampak. Saya apresiasi. Luar biasa, sudah melakukan effort yang sekian rupa. Berarti sudah ada capaian lebih meningkat sebelum dan setelah ada pembelajaran daring. Mungkin sebelumnya sudah hebat, tapi ini menghebatkan lagi. Nah, anak-anaknya itu sudah capaian ya. Oke. Kalau nanti saya ikutkan di nanti sampai di BPB nanti. Saya ikut itu nanti Oke. di Lanjutkan. Saya akan mendampingi terus. Kalau dibutuhkan ya. Oh, gak dibutuhkan. siap pasti betul. Baik, kita mulai hangat nih. Ini tadi baru pemanasan loh Pak. Oke. Supaya ada benang merah yang terhubung antara PP, pendamping, dan CGP, penyampaian konsep, kalau bisa ya ditambahi, enhance, dicepatkan. Tapi ingat bahagia, tetap happy. Iya betul. Saya mau tanya dukungan. Begini, dukungan itu kapital. Segala sesuatu proyek ke depan apapun itu kalau nggak didukung itu rasanya sendirian, seoyokan sendiri kan. Kayaknya aku kok berjuang sendiri ya, gitu loh. Rasanya kok gimana ya? Nah, saya mau tanya, gimana dukungan dari ekosistem sekolah di sini? Kalau saya bisa menjawab tidak perlu ditanyakan lagi. Ekosistem yang di sini itu mungkin bukan saya menyombongkan enggak, tetapi memang sudah Reality ya. kinerja di sini katakanlah hampir dari semua entah jabatannya dia itu ASN ataupun GTT kalau bekerja itu all out. Artinya misalkan saya butuh nih sebagai observer, nanti ada teman, kalau kita kolaborasi, jadi seperti itu. Dan biasanya gini, sering setiap hari Sabtu setelah anak-anak pulang ya kita adakan industri, misalnya kegiatannya bercerita tentang apa yang sudah dilaksanakan, praktek yang sudah dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya membangun kolaborasi, dukungan terhadap bagaimana pengembangan ketersediaan kurikulum sekolah. Yes. Begitu juga dengan ibu kepala sekolah luar biasa. Wow. Kemarin udah ketemu di sana. Beliau itu juga sebagai narasumber juga di provinsi, jadi tahu benar substansi dan sebagainya. Dan apabila gurunya itu mulai berkreatif, berinovasi itu 100% dengan 100% pasti akan didukung. Percaya deh, all out nih. All out, percaya, berarti dukungan tidak perlu diragukan. Bahkan jangan ditanyakan Bu, masyarakat sudah tahu gitu. Tapi kan saya perlu menguatkan. Betul. Baik, kita mau kembali, kita mau berjalan ke inti Pak. Inti ini nanti akan menjadi parameter Pak Jo untuk saya pantas menjadi guru penggerak yang hebat. Intinya di sini. Nah, Pak, manusia itu kan tidak sempurna. Betul. Tidak ada yang sempurna Ya, di dunia ini, itu sistem birokrasi, SDM-nya, leadership, apa yang ada sih. Namun demikian ada ukuran namanya ideal. Ideal itu nggak bisa idealnya seperti apa, ideal orang bisa ini, tapi kita akan menuju ke yang ideal. Namun menuju ke sana sebagai manusia yang kita itu juga, guru juga manusia gitu. Iya. Bukan yang rocker juga manusia, guru juga manusia. Betul. Kadang merasa energi itu nggak selalu di puncak loh Pak. Kalau di puncak tuh terus nggak manusia loh. Betul. Kadang khawatir, kadang mengalami kegelisahan, kadang harapannya full, Gak tercapai. harapan, khawatir, gap, ada kenyataan, ada kemarin ada COVID macam-macam ya. Iya. Kondisi-kondisi yang tak bisa diprediksi ini kan butuh kecerdasan Iya. apapun. Nah sekarang saya mau tanya apa saja sih kekhawatiran Pak Jo ya yang diresahkan dengan itu sebelum daring, sebelum sebulan pendidikan, Iya. ketika perjalanan ini
berarti yang benar-benar kekhawatiran itu benar-benar terjadi, dan kekhawatiran yang akan datang yang belum terjadi. Ada 3 sebelum pembelajaran terbuka dari 1 bulan, terus setengah pembelajaran juga karena juga sambil kerja kan, langsung praktek kan, terus yang masih goib ke depan nih, kekhawatiran apalagi, coba jelaskan, dilepas satu-satu. Tapi secara umum saya gambarkan itu tentang manajemen waktu. Jelas bagaimanakah misalkan ketika saya mulai mau ikut daftar di ICTB ini, saya jelas mengukur kira-kira waktu saya masih cukup mampu untuk ikut ini enggak ya, saya masih bisa membagi waktu enggak ya, karena jelas banyak pekerjaan tambahan-tambahan yang harus saya ambil. Saya misalkan ketua KHG Dabin, ketua koordinator KHG Kecamatan, ketua ANBK Prokter Kabupaten Ibu. Berapa ketua nih? Nggak tahu saya. Kemudian saya pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kecamatan Purwodadi juga, pengurus keuangan juga, bendera juga, tim pengembangan kurikulum sekolah juga. Jadi itu menuntut saya memang harus, ketika dulu saya pernah mengusulkan kepada Bu Abid, ketika misalkan ada kegiatan apapun, tolong bisa di luar jam kerja. Artinya paling tidak saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang pertama ini saya dulu, kemudian saya lanjutkan untuk kegiatan di CGP-nya. Maka rutinitas setiap hari itu malam saya ambil tidur jam 12, jam 1 malam, supaya tujuan saya adalah saya bisa mengikuti itu, bisa mengatur kelola waktu itu dan sebagainya. Sampai juga ketika proses pun saya benar-benar mengingat sampai, mohon maaf, kemarin saya ada satu tugas yang telat itu gara-gara ketiduran, sudah selesai, tinggal kirim, nunggu buffering jadinya itu videonya, saya ketiduran lebih jam 12 lebih lah, padahal kan deadline jam 12 malam. Tapi sudah saya kirim juga sih akhirnya. Ada rasa khawatir bahwa manajemen waktu nggak tercapai. Iya. Pacar, semua orang gitu. Jadi ada kekhawatiran manajemen waktu itu bahkan sebelum kita mengikuti daring dong. Iya. Nah, oke, saya bisa memahami. Akhirnya sampai ke pembelajaran yang itu benar-benar terjadi deh kekhawatiran saya. Betul. Apa misalnya? Itu tidak bisa deadline. Tugasnya terkirim itu. Deadline kurang optimal ya. Iya, karena saya editing materi, editing video sampai jam 11 malam lebih, kemudian saya buatkan, butuh proses tuh, nggak bisa instan kan ketika kita convert di video. Nah, sampai saya ketiduran lebih jam 12 malam. Tahu. Nah, itulah. Ternyata benar ya, yang kan terjadi. Gitu. Iya. Jadi sesuatu yang terjadi kan sudah bisa diprediksi. Orang intuisi leadership itu harus tahu. Terus ada manajemen risiko. Ada konflik juga Pak? Iya. Misalnya konflik apa? Ya sedikit secara sosial Bu ya. Ketika dengan beban pekerjaan saya yang mungkin banyak dan saya mengikuti ini, yang jelas ada waktu yang memang tersisa di keluarga, itu jelas pasti Bu. Cuma komitmen bahwa sama-sama, ketika enaknya itu istri saya profesinya juga guru SD kan. Jadi tahu tentang hukum dan sebagainya, insya Allah alhamdulillah yang bukan. Yang penting bisa mengatur kesehatan. Betul. Jadi untuk menuju yang proporsional apapun itu, baik dari sisi keluarga, teman-teman, masyarakat, itu memang semuanya ada plus minus. Kayaknya 6 bulan ini menjadi kawasan di muka. Betul. Nikmati Pak. Nikmati dan sambil belajar bagaimana menyelaraskan. Tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya bisa melakukan. Paham nggak sih? Nah, jadi ada konflik pasti. Bagaimana meresolusi konflik? Tadi sudah dijelaskan, saling memahami. Yang menjadi masalah konflik di sini apa? Kalau di sekolah ini secara garis besar karena tipe-tipe orang yang, mohon maaf ya, yang GTT pun ketika masuk di sini itu kan mereka diseleksi, jadi tidak hanya serta-merta. Jadi bukan karena pintaran ya, tapi etos kerjanya, dia mau bekerja, itu yang diutamakan. Maka dari isi itu kita sudah terbuat. Kalau misalnya bekerja itu memang harus all out. Jadi memahami ya? Memahami benar-benar. Jadi meskipun sibuk, memahami ya? Iya. Baik.